Adu kuat tim pemenangan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemilihan presiden. Siapa sajakah tim sukses yang menyokong Jokowi JK dan Prabowo Hatta menuju istana? Berikut liputannya dalam segmen penelusuran. Pinginnya tuh presiden yang tegas, yang nggak korupsi ya, mementingkan rakyat, yang bisa membuka lapangan pekerjaan, nggak cuma ngasih janji-janji, bukti juga. Itu yang dicari. Kita perlu merekrut anak-anak bangsa yang terbaik, otak-otak yang terbaik, jiwa-jiwa yang terbaik. Kami berdua akan membawa gerakan perubahan di negara yang kita cintai ini. Pemilihan presiden sudah diambang mata. Rakyat Indonesia akan memilih pemimpin baru untuk 5 tahun ke depan. Dalam pesta demokrasi, tim pemenangan atau tim sukses memegang peranan penting. Mereka berperan membentuk citra, menjembatani calon presiden dan konstituen, mensosialisasikan program serta visi misi, dan tentu saja menggalang dana untuk pemenangan. Pada pemilihan presiden 2014, hanya ada 2 pasang kandidat yang berlaga. Joko Widodo Yusuf Kala dan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Persaingan ketat membuat capres harus berstrategi. Merekrut tim pemenangan yang mumpuni menjadi salah satu jurus jitu memenangkan pemilu. Untuk meluluskan langkahnya ke istana, tim pemenangan Joko Widodo dan Yusuf Kala disokong oleh politisi dari 5 partai koalisi, pengusaha hingga aktivis anti korupsi. Sebagai nahkoda, Jokowi JK mendapuk politisi senior PDI Perjuangan Cahyokumolo. Strategi yang paling utama adalah kita menjual figur sosok Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala, yang mana atas pilihan masyarakat secara luas, figur Pak Jokowi ini ingin sebanyak mungkin bersentuhan dengan masyarakat. Soal citra, tim pemenangan Jokowi sebenarnya tak perlu bekerja terlalu keras. Sosok Jokowi yang sederhana dan menjanjikan pembaharuan sudah memikat rakyat. Namun tajamnya persaingan membuat Jokowi tak bisa mengelak dari kampanye hitam. Ia diserang dengan isu SARA, capres boneka, hingga korupsi bus Transjakarta. Bahkan di dunia maya sempat beredar rumor Jokowi meninggal dunia. Nah, dalam kondisi seperti inilah tim pemenangan maju untuk meluruskan. Rakyat kita cerdas, rakyat kita bisa membedakan mana fakta, mana fitnah. Dan fitnah-fitnah yang beredar itu saya rasa akan dicerna dengan jernih. Tak mau kalah langkah, Prabowo Hatta pun membangun koalisi tenda besar. Sejumlah kepala daerah, artis, hingga Jenderal Purnawirawan ikut merapat. Keduanya mempercayai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, sebagai komandan tim pemenangan. Mahfud merupakan salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama. Pengaruhnya di kalangan Nahdliyin dipercaya dapat menjadi modal untuk mendulang suara. Pengalaman yang matang di kancah politik tanah air membuat Mahfud tak melihat citra pelanggar HAM yang melekat pada Prabowo sebagai batu sandungan. Rakyat tidak peduli dengan itu. Kita ini kan memilih rakyat. Sudahlah, orang kelas menengah, LSM atau setiap hari teriak dengan itu, kita biarin aja. Kan itu sudah bertahun-tahun dibicarakan, masa kita mau tersandera oleh soal begitu. Ya silakan aja. Itu diangkat terus, tapi rakyat nyatanya rakyat itu sekarang semakin hari semakin banyak yang berbondong-bondong ke sana. Barisan mendukung Prabowo Hatta juga diperkuat oleh sederet artis ternama. Wajah mereka yang rajin warawiri di televisi dipercaya bisa menjadi magnet bagi pemilih. Prabowo Hatta lah yang bisa menyelesaikan Indonesia lebih baik buat aku. Melihat kombinasi ini ya beliau berdua yang layak membangun Indonesia yang akan datang. Kekuatan 2 kandidat terbilang seimbang. Masing-masing punya kelebihan yang tak dimiliki kubu lawan. Siapa yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan? Anda dan masyarakat Indonesia lah yang menentukan. Tim Liputan melaporkan untuk Anda. Ya, sisi lobby politik ini semakin memanas ya. Dan tidak hanya ditargetkan kepada pejabat ataupun juga artis, tapi juga ada musisi yang
besar masanya itu terbentuk tahun 83. Sudah confirm ya? Ya, sudah confirm akan memilih kubu dari Jokowi JK. Oke, yang penting siapapun presidennya, yang penting anti korupsi. Ya, setuju.